Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah hiruk-pikuk kota Merdeka, sebuah kota yang dikenal dengan pesona alamnya yang menakjubkan dan tradisi yang kental, Arman menjalani hari-harinya. Kota ini terletak di pesisir, dikelilingi oleh bukit hijau dan aliran sungai yang menyejukkan, memberikan nuansa damai bagi para penduduknya. Meskipun kota ini memiliki kemajuan yang pesat, warga Merdeka tetap mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan mereka yang sudah turun-temurun. Kota ini adalah tempat di mana kehidupan modern berbaur harmonis dengan kebudayaan lokal, menciptakan suasana yang unik dan penuh kedamaian. Kehidupan di Merdeka tidak terlepas dari rasa kebersamaan yang kuat di antara warganya. Orang-orang di sini saling membantu dan menjaga satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kesulitan. Budaya gotong royong menjadi inti dari kehidupan sosial mereka. Arman, sebagai bagian dari masyarakat ini, merasakan betul bagaimana nilai-nilai luhur tersebut mengalir dalam setiap aktivitas. Ia tahu, meskipun pekerjaan sebagai sopir ambulans penuh dengan tantangan dan ketegangan, semangat kekeluargaan yang tinggi dan keikhlasan dalam membantu sesama adalah yang membuat kota ini begitu istimewa. Begitu pula dengan rumah sakit tempat Arman bekerja, yang selalu mengutamakan pelayanan terbaik untuk warga, tak terkecuali bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat. Arman adalah seorang pekerja di Rumah Sakit Merdeka pada tahun 2020. Pada awalnya, ia tidak bekerja sebagai sopir ambulans, melainkan sebagai kurir rumah sakit. Tugasnya saat itu hanyalah mengantarkan dokumen atau perlengkapan medis ke berbagai bagian rumah sakit. Pekerjaan yang terlihat sederhana itu ternyata membawa Arman ke dunia yang berbeda, penuh dengan tantangan dan kisah tak terduga. Setiap hari, ia mengantarkan berbagai barang yang diperlukan untuk keperluan rumah sakit. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia duga, yaitu perubahan takdir yang membawanya ke posisi sopir ambulans. Beberapa bulan ia menjalani pekerjaan tersebut, sampai akhirnya rumah sakit membuka lowongan untuk posisi sopir ambulans. Kebetulan Arman menemukan lowongan tersebut dan, setelah sedikit pertimbangan, ia pun menerima tawaran itu dan resmi menjadi sopir ambulans di Rumah Sakit Merdeka. Di sisi lain, ia merasa cemas karena ini adalah langkah baru yang jauh berbeda dari pekerjaan sebelumnya, dan penuh dengan tanggung jawab yang besar. Ia sadar bahwa membawa ambulans bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat ia harus menghadapi berbagai situasi darurat dengan kecepatan yang tinggi, seringkali membawa pasien dalam keadaan kritis. Sebagai sopir ambulans, Arman harus mengikuti jadwal kerja yang terbagi dalam 3 shift, pagi, siang, dan malam. Shift pagi berlangsung dari pukul 7 pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan shift siang dari pukul siang hingga pukul 12 malam, sementara shift malam dimulai pukul 12 malam hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Awalnya, ia merasa sedikit tertekan dengan perubahan jadwal kerja yang tidak teratur. Namun, seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan sistem shift yang memengaruhi jam tidurnya, meskipun ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Selama minggu-minggu pertamanya, dia masih beradaptasi dan belajar lebih banyak mengenai tugas seorang sopir ambulans. Meskipun dia bukan orang baru di lingkungan rumah sakit, tetap ada beberapa hal yang perlu ia pelajari lebih dalam, terutama mengenai prosedur mengemudi ambulans yang berbeda dengan kendaraan biasa. Arman harus memahami standar operasional, kecepatan, dan etika membawa kendaraan. Sopir ambulans harus tahu kapan harus mempercepat laju kendaraan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan kapan harus berhati-hati saat melintas di jalanan yang ramai atau saat membawa pasien yang dalam kondisi kritis. Arman juga harus memahami pentingnya mematuhi aturan kecepatan yang telah ditetapkan rumah sakit. Kecepatan ambulans bukan hanya tentang mengejar waktu, tetapi juga tentang keselamatan pasien dan tim medis yang ada di dalamnya. Kecepatan yang tidak terkontrol dapat membahayakan keselamatan mereka, dan itu adalah sesuatu yang Arman pelajari dengan cepat. Namun, setelah beberapa minggu, dia mulai merasa lebih nyaman dengan tugas barunya. Pada suatu hari,
dia mendapatkan giliran untuk menjalani shift malam pertamanya. Shift malam memiliki rutinitas tersendiri. Salah satunya adalah memastikan kendaraan ambulans dalam kondisi siap pakai setiap pagi. Salah satu tugas penting di pagi hari adalah memanaskan mesin mobil operasional sebelum ambulans digunakan untuk berbagai keperluan rumah sakit. Hal ini sangat penting karena jika mesin ambulans tidak dalam kondisi baik, hal tersebut bisa mengganggu operasional rumah sakit. Dalam beberapa kasus, waktu bisa sangat krusial, dan Arman tahu bahwa dia harus memastikan ambulans siap kapan saja dibutuhkan. Pada hari pertama menjalani shift malam, Arman memulai rutinitas dengan memanaskan mesin ambulans. Semuanya berjalan lancar hingga tiba-tiba mesin mobil berhenti menyala. Arman sempat panik, khawatir kalau mobil itu kehabisan bensin atau lebih buruk lagi mengganggu operasional rumah sakit jika sewaktu-waktu ada jenazah yang harus segera diantar. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengambil penggaris yang cukup panjang dan mencoba menyodok bagian dalam jendela mobil untuk meraih sistem penguncinya dengan hati-hati. Meskipun butuh waktu lama, akhirnya pintu mobil bisa dibuka setelah hampir 30 menit berjuang dengan rasa cemas. Arman merasa lega meskipun ada sedikit rasa ketegangan yang terus menghantuinya. Keesokan paginya, ketika waktu pergantian shift tiba, Arman bertemu dengan salah satu seniornya dan menceritakan kejadian aneh yang dia alami semalam. Dengan sedikit ragu, dia bertanya apakah memang benar mobil jenazah tersebut memiliki sistem yang otomatis mengunci pintunya jika dalam kondisi menyala. Seniornya menjelaskan bahwa semua mobil ambulans di Rumah Sakit Merdeka memiliki sistem central lock yang akan mengunci pintu secara otomatis saat kecepatan mobil mencapai 20 km per jam. Namun, apa yang dialami Arman terasa tidak masuk akal karena mobil tersebut sama sekali tidak bergerak saat ia memanaskannya. Mendengar hal itu, seniornya hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa mungkin itu adalah bentuk perkenalan dari mobil jenazah tersebut. Arman hanya terdiam, merasa kurang nyaman dengan jawaban itu, tetapi dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggapnya sebagai kebetulan atau mungkin ada masalah teknis pada sistem penguncian. Keesokan hari, Arman kembali menjalani tugas dan tiba-tiba mendapatkan panggilan untuk tugas penting mengantar jenazah keluar kota. Tugas ini diberikan kepadanya karena aturan rumah sakit menetapkan bahwa jenazah yang harus dibawa keluar kota akan diantarkan oleh sopir yang baru saja lepas tugas atau sedang dalam masa libur. Arman tidak keberatan, apalagi perjalanan kali ini tidak akan dia lakukan sendirian. Dia akan ditemani oleh rekannya, Pak Tony, seorang senior yang sudah berpengalaman. Mereka berdua siap untuk menjalani perjalanan panjang dan penuh tantangan. Perjalanan awalnya berlangsung lancar, dengan jalanan yang cukup lengang dan suasana di dalam ambulans terasa hening. Setiap detik terasa berarti, dan Arman merasa ada rasa tanggung jawab yang besar, tidak hanya terhadap jenazah yang diantar, tetapi juga terhadap keluarga yang ditinggalkan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah rest area untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan ringan. Di sana, mereka berbincang lebih lanjut mengenai rute perjalanan, dan Arman mengusulkan untuk melewati jalur biasa setelah keluar dari tol agar bisa menghemat biaya tol. Pak Tony yang sudah lama berkecimpung dalam dunia sopir ambulans memahami maksud Arman dan menyetujui usulan tersebut. Namun, sebelum mengambil keputusan, mereka memastikan kondisi jenazah yang mereka bawa dengan mengecek riwayat kematiannya untuk memastikan tidak ada urgensi yang mengharuskan mereka sampai lebih cepat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati kawasan Alas Roban, sebuah jalur yang dikenal cukup sepi dan memiliki reputasi angker di kalangan pengemudi. Perjalanan masih terasa biasa saja, namun perlahan-lahan, Arman mulai merasakan rasa kantuk yang semakin mengganggu. Mereka berhenti untuk makan nasi goreng di warung pinggir jalan dan, saat duduk menikmati makanan, mereka mendengar sebuah percakapan yang membuat mereka bingung. Penjual nasi goreng mengatakan bahwa makanan mereka sudah dibayar oleh seseorang yang disebutnya teman mereka yang tadi datang dari arah ambulans. Arman merasa bingung dan menoleh ke arah Pak Tony, yang juga terlihat sama herannya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah duka tempat jenazah akan disemayamkan. Namun, sebelum mengantar jenazah ke pemakaman, mereka mendapati hal yang cukup aneh. Saat jenazah dipindahkan dari ambulans, Arman melihat noda darah di kursi belakang ambulans. Namun,
Saat ia kembali memeriksa setelah perjalanan ke pemakaman, tidak ada tanda-tanda bercak darah atau hal mencurigakan lainnya. Keanehan-keanehan ini mulai menghantui pikirannya, dan Arman merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Setelah kejadian tersebut, Arman merasa ada yang janggal dengan perjalanan malam itu. Dia memutuskan untuk mencari cincin yang hilang, yang dimiliki oleh jenazah yang ia antar. Namun, setelah mencarinya di lokasi kecelakaan, dia tidak menemukan apapun. Kejadian-kejadian aneh tersebut semakin membuat Arman merasa bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh jenazah yang ia antar, meskipun tidak ada jawaban pasti atas semua pertanyaan yang muncul. Akhirnya, Arman menerima kenyataan bahwa kejadian-kejadian tersebut mungkin memang bagian dari takdir dan pekerjaan yang harus dijalaninya dengan penuh tanggung jawab. Setelah beberapa minggu, Arman kembali menjalani rutinitasnya sebagai sopir ambulans. Meskipun beberapa kejadian aneh masih terbayang dalam pikirannya, dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Setiap pagi, ia memastikan bahwa ambulans dalam kondisi siap pakai, memanaskan mesin, dan memeriksa semua peralatan yang ada. Meskipun kadang perasaan tidak nyaman datang kembali, dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Suatu malam, Arman mendapat panggilan darurat untuk mengantar pasien ke rumah sakit lain yang cukup jauh dari lokasi. Dalam perjalanan, ia merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan itu adalah hal yang paling penting. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia melewati jalan yang sepi dan gelap, lampu-lampu jalan yang jarang membuat suasana semakin mencekam. Arman merasa seolah-olah ada yang mengikuti mereka, meskipun ia hanya membawa pasien dan Pak Tony yang duduk di sebelahnya. Di tengah perjalanan, Arman merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. "Pak Tony, apakah kamu merasa itu juga?" tanya Arman dengan suara sedikit gemetar. Pak Tony menoleh ke Arman dan tersenyum. "Ayo, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita hanya membawa pasien ke rumah sakit, itu saja." Namun, Arman merasa ada yang tidak biasa. Perasaan itu semakin menguat ketika ia mendengar suara berdesis di belakangnya, seolah ada seseorang yang berbisik di dalam ambulans. Ia menoleh ke kursi belakang, namun tidak ada siapapun. Hanya ada pasien yang terbaring di sana. Perasaan aneh itu semakin menyelimuti Arman, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa perjalanan ini harus selesai dengan selamat. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening, dan perjalanan berlangsung lancar tanpa gangguan lebih lanjut. Mereka sampai di rumah sakit tujuan tanpa masalah. Arman merasa lega, meskipun rasa cemas itu masih ada di dalam hatinya. Namun, kejadian-kejadian aneh itu semakin mengajarkannya untuk lebih menerima kenyataan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu hari, Arman kembali mendapat tugas untuk mengantar jenazah ke pemakaman. Kali ini, ia tidak merasa takut atau cemas seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa tugasnya adalah untuk mengantar jenazah dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Saat jenazah dipindahkan dari ambulans ke tempat persemayaman, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia memandang tubuh jenazah itu dengan perasaan penuh hormat. Seiring proses pemakaman berjalan, Arman merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun ada banyak kejadian misterius, tugasnya adalah untuk memberikan yang terbaik, baik dalam mengantar pasien maupun jenazah. Setelah pengalaman-pengalaman yang penuh ketegangan itu, Arman merasa lebih kuat. Ia belajar untuk menghadapi ketidakpastian dan perasaan aneh yang terkadang datang tanpa sebab. Dia menyadari bahwa dalam kehidupan, kadang kita harus menjalani tugas dan tanggung jawab kita, meskipun ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol atau jelaskan. Arman pun menjadi lebih dewasa dalam melihat kehidupan, dengan penuh keikhlasan dan ketenangan. Setiap hari dia menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa setiap perjalanan, baik itu membawa pasien atau jenazah, adalah bagian dari hidup yang harus dihargai. Meskipun Arman masih sesekali merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, ia kini lebih bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini,
Namun yang pasti adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat terhadap sesama. Dengan itu, Arman melanjutkan pekerjaannya, menjalani setiap hari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, menantikan setiap tugas baru yang datang kepadanya. Pada akhirnya, Arman merasa bahwa semua kejadian yang ia alami adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dijalani dengan penuh hati-hati. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat mengontrol segala hal, ia dapat memilih untuk menjalani hidupnya dengan penuh keberanian dan rasa syukur. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Seperti halnya Arman yang menjalani tugasnya sebagai sopir ambulans dengan penuh tanggung jawab, Islam mengajarkan kita untuk menerima takdir dan menjalani setiap amanah dengan sepenuh hati. Setiap pekerjaan, baik itu dalam kondisi mudah atau sulit, adalah bagian dari ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas untuk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam setiap langkah hidup, kita harus terus berusaha memberikan yang terbaik, tanpa menghiraukan hasilnya, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan dan berbuat baik kepada sesama. Seperti yang dialami Arman, meskipun menghadapi berbagai kejadian aneh, ia terus menjalankan tugasnya dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Dalam Islam, berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan, adalah salah satu bentuk amal yang sangat dihargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun." Quran Surat An-Nisa ayat 124. Semangat untuk terus berbuat baik dan ikhlas dalam menjalankan tugas adalah cermin dari keteguhan iman dan kepasrahan kita kepada Allah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.